Ya pemirsa, di depan kita ini ada intercom ya. Ini intercom komando ya, yang di masa lalu cukup terkenal. Nah ini kita, ini belnya, kemudian ini untuk mengirim dan monitor. Ya pemirsa, jadi di tahun 80-an sekitar 87 itu intercom ini cukup terkenal di masa itu, sehingga intercom yang harganya cukup terjangkau di masa itu. Karena kalau membeli 2 meter band HT di masa itu kalau nggak salah seharga sepeda motor itu ya. Ya, seharga sepeda motor second itu ya. Jadi kalau sepeda motor setengah pakai yang belum lama banget itu seharga HT, sehingga di kampung-kampung itu paling yang memiliki pesawat pemancar 2 meter band ya paling satu orang, itu biasanya Pak Lurah, atau untuk komunikasi dari desa ke kecamatan dan lain sebagainya. Ya, kembali ke cerita mengenai intercom ya. Karena intercom di waktu itu sangat viral sehingga satu desa itu bisa banyak sekali untuk pemakainya. Banyak hal-hal unik sekitar intercom ini. Bahkan sebagian masuk ke diberitakan di koran-koran nasional. Ya, diantaranya intercom ini banyak kasus-kasus ya. Diantaranya di intercom ada yang selingkuh. Nah ini tidak boleh ditiru. Dan ada juga intercom digunakan untuk sarana mencari jodoh, itu ada ya zaman dulu. Dan intercom juga banyak digunakan untuk ngobrol-ngobrol ya. Jadi bisa dibayangkan ngobrol satu desa itu dengan intercom kalau bebarengan tentu sangat crowded, makanya ada yang disebut sebagai paknet ya, atau netting control. Nah ini tugasnya untuk mengendalikan frekuensi ya, padahal intercom ini nggak ada frekuensinya ya, cuma kawat yang dibentangkan ya. Jadi semacam antrian lah, antrian agar bisa ngomong. Misalkan si A dengan si B dikasih waktu 5 menit atau 5 putaran silahkan. Nah baru ngomong-ngomong, sudah itu gantian dengan yang lain. Kalau sudah satu desa itu gantiannya ya lama banget. Dan di intercom ini juga banyak menggunakan nama-nama samaran. Ada yang menggunakan nama samaran dari pohon atau tumbuhan atau bunga seperti bunga mawar, bunga anggrek, bunga fresia dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menggunakan nama samaran binatang seperti kijang ataupun gajah ya. Buaya sepertinya nggak ada, anjing juga nggak ada. Jadi sepertinya kijang, gajah, badak itu ada ya. Jadi ya serulah di masa itu menggunakan intercom. Kemudian ada cerita-cerita horor juga di intercom ini, seperti intercom ini kan menggunakan ground atau arde ke tanah. Nah itu makin dalam itu makin bening. Nah ada juga yang eksperimen ardenya dimasukkan ke sumur, karena beritanya kan kalau dimasukkan sumur akan lebih bening lagi suaranya, lebih kinclong. Nah ceritanya ada sumur angker ya, dan ardenya dimasukkan sumur situ, sumur yang sudah nggak kepake. Ini cerita diambil dari berita di koran waktu itu ya. Nah singkat cerita, malam harinya si orang ini membuka intercom malam-malam. Nah, di situ terdengar suara yang menakutkan dari seberang sana ya, dari intercom, masuk intercom, dan ini dikonfirmasi dengan teman-teman lain yang waktu itu lagi standby monitor. Nah itu salah satunya. Kemudian yang lainnya lagi antar pedukuhan ya. Jadi intercom itu biasanya kalau satu desa itu ada beberapa padukuhan, dan itu untuk mempersingkat kawat agar kawatnya tidak banyak ya, tidak banyak yang dibentangkan, makanya ambil jalan pintas. Nah jalan pintasnya itu lewat tengah-tengah kuburan. Nah di tengah-tengah kuburan itu kawat pendrat ini dibentangkan. Nah setelah kejadian itu mulailah hubungan antar pedukuhan sudah nyambung ya, pengguna intercom makin banyak dan makin ramai. Namun kejadian horornya biasanya terjadi setelah malam. Nah ini cerita-cerita dari mulut ke mulut ya, walaupun kevalidannya ya namanya juga cerita horor ya, nggak tahu juga sih beneran apa enggak, tapi sepertinya sih beneran itu. Nah itu ceritanya kalau malam ada yang suara-suara cekikikan dan lain sebagainya di intercom, dan ini dimonitor dengan yang lain juga, dikonfirmasi dengan teman-teman yang pengguna intercom yang lainnya bahwa memang ada. Nah itu bikin merinding kalau buka intercom malam hari, semenjak kawat pendrat dibentangkan dari tengah-tengah kuburan menuju antar pedukuhan.
Nah, itu cerita horornya. Kemudian yang lain lagi, ya, ceritanya biasanya kalau penghobi intercom ini juga ada yang kreatif, membuat intercom yang versi badak atau versi gajah, sehingga pancarannya lebih kuat sehingga yang lain mulai terkikis. Ya itulah menggunakan eksperimen diantaranya intercom dengan sistem OCL ataupun PTL, menggunakan transistor yang berderet-deret itu yang jengkolan. Nah, ini akibatnya suara yang lain jadi terlibas seperti bulldozer yang menghempaskan yang lainnya. Semenjak itu intercom jadi tidak nyaman lagi dipakai karena adanya pengguna intercom yang super gede. Nah, itulah. Jadi pentingnya antar intercom itu saling disiplin menggunakan pesawat yang dayanya ya kurang lebih sama begitu ya. Satu pakai IC saja sudah cukup. Kalau padat ya diatur pakai netting control atau paknet ya, sehingga semua kebagian meskipun harus ngantri ya, tapi tertib. Nah, ini akan membuat komunitas intercom akan lebih awet. Dan tidak dipungkiri banyak pengguna intercom ini juga menjadi penasaran dengan alat komunikasi yang lainnya. Di antaranya dengan membuat pemancar FM eksperimen di tahun 1993 itu. Mulai banyak anak-anak mainan pemancar FM untuk berkomunikasi menggunakan radio. Nah, dari penghobi intercom ternyata banyak yang beralih menjadi breaker yang lebih profesional, di antaranya di 80 meter band atau juga yang masuk ke radio CB 11 meter band. Ada lagi yang masuk di hobi 2 meter band. Bahkan ada yang berkecimpung di radio komersil karena berbekal hobi ngebreak ya melalui intercom sehingga berkembang ke jaringan-jaringan yang lainnya. Ada juga setelah main intercom jadi lebih aktif bereksperimen servis radio, servis TV dan lain sebagainya. Jadi berangkat dari mainan intercom yang akhirnya banyak jalan yang ditempuh ya. Banyak yang menjadi tukang servis dan banyak yang menjadi tukang ngebreak. Kalau tukang ngebreak saja nggak ada pemasukan, puyeng juga. Jadi ya sambil ngebreak sambil ada pemasukan itu yang lebih baik. Ya bagi pemirsa, ini cerita mengenai intercom yang di tahun 80-an itu sempat booming atau viral ya, atau masa kejayaan intercom, masa keemasan intercom yaitu di tahun antara 1987 hingga 1993. Nah, sekitar itulah jaya-jayanya mainan intercom. Nah, kita buka ya intercomnya. Nah, peka banget ya. Jadi saya taruh intercom di belakang. Kalau dibuka begini, jadi suara-suara air gemericik pun masuk. Ya, itulah kelebihan intercom, suaranya kencang, bisa disetel 24 jam tanpa khawatir jebol. Jadi bisa standby terus intercom ini. Ya, terima kasih pemirsa sudah mengikuti cerita intercom versi lebih banyak ya. Masih banyak sebenarnya cerita yang harus disampaikan, cuma karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Jadi saya cukupkan sampai di sini.